Renotopers, hari ini kembali lagi di acara Topcast, obrolan produk top bersama Mami Top. Topcast, obrolan produk top bersama Mami Top. Oke, hari ini Mami Top nggak sendirian karena Mami Top lagi di showroomnya Wasser dan Mami Top ditemani sama Opa. Oh bukan ya? Masih orang Indonesia. Oh masih orang Mami Top. Indonesia. Oke, jadi narasumber kita hari ini dengan Pak Ivan, ya Product Manager dari Bedroom Solution. Oke, halo Pak Ivan. Halo Mami Top. Apa kabar? Baik, mungkin saya perkenalan sedikit ya. Boleh? Nama saya Ivan Chandra, saya adalah Product Manager untuk Wasser di divisi Bathroom Solution. Oke, Ya. di item-item apa aja tuh Pak? Nah, jadi untuk barang-barang yang saya cover adalah barang-barang kamar mandi kayak shower, Oke. keran air, sampai ke plumbing seperti floor drain, layar angsa, dan pokoknya semua barang yang ada di kamar mandi. Semua barang yang ada di kamar mandi, ya luar biasa banget. Nah sekarang temanya nih ya supaya Renotopers kalau Wasser ada panggilan kekiniannya nggak nih Pak buat para customer Wasser gitu? Belum ada ya? Belum ada. Belum ada, nggak apa-apa. Jadi Renotopers ya, tema kita hari ini adalah estetik boleh, seret jangan ya. Cara mandinya no drama ya, caranya dengan nanti kita memakai item-item dari Wasser. Oke. Terus nih ya Pak, aku punya pengalaman nih. Gimana, Jadi Mami kalau Top? aku lagi mandi ya, tiba-tiba itu bisa nyemprotnya kenceng, tapi terus tiba-tiba dia nggak ada airnya Airnya sama jadi kecil. sekali. Airnya jadi kecil. Nah itu pernah kejadian nggak tuh Pak? Pernah, di rumah saya juga pernah kejadian, padahal udah pakai pompa airnya kencang, tapi Oke. pas keluar kok airnya kayak netes-netes atau kayak hujan gerimis doang. Nah jadi kita akan mengupas ya lebih dalam nih ya. Kalau kita punya keran-keran, padahal kita kerannya kok pakainya udah mahal, pompanya juga udah kualitas yang bagus. Nah itu kenapa sih sampai keran kita itu bisa nggak maksimal keluarnya. Nah hari ini kita akan mengupas semuanya bersama dengan Pak Ivan. Tepuk tangan dulu. Oke, langsung aja nih ya, kita mau ngedengerin nih, tadi udah kita bahas gitu ya, shower keran atau water heater mahal tapi tekanan airnya itu lemah, bahkan semburan airnya itu sedikit Kecil. banget, kecil banget. Nah itu sebab-sebabnya itu kenapa aja sih Pak? Nah, sebenarnya Mami Top, banyak banget faktor yang kita harus perhatikan untuk mengetahui sebab kenapa keluaran air yang pada saat kita mandi itu kecil. Oke. Yang pertama itu kita harus tahu tekanan air yang ada di rumah kita sendiri. Oke. Jadi kita kan perlu tahu di rumahnya apakah pakai pompa atau tidak. Karena pompa ini salah satu hal yang penting banget untuk kita pakai supaya pada saat mandi terutama bisa jadi nyaman. Oke. Jadi kalau pompa sendiri kan itu ada dua macam ya kategori, ada yang pompa hisap sama pompa dorong. Ya. Nah kalau misalkan kita salah spesifikasi atau salah pakai pompa yang nggak tepat, otomatis nanti keluaran airnya bisa jadi nggak maksimal. Oke. Kayak misalkan nih Mami Top pakai pompa hisap, itu kan fungsinya untuk ngambil air dari sumber air lalu untuk ditampung ke toren. Iya. Nah misalkan kita cuma pakai pompa hisap tapi tidak pakai pompa dorong, otomatis Tidak ada meskipun tekanan. airnya ambil dan tersimpan di toren, otomatis pas keluar masih tetap pelan. Nah, maka dari itu perlu dibantu dari pompa dorong buat biar makin kenceng. Itu yang pertama. Oke. Lalu yang kedua itu kita harus perhatikan kualitas air di rumah kita sendiri. Karena ini berpengaruh, Mami Top. Oke, kualitas air Iya, ya. benar banget. Tahu Kenapa nggak, tuh Kak? kena dengan kualitas air itu sendiri? Karena mungkin saya sedikit cerita, kalau air-air di Indonesia kan kondisinya beragam ya. Mungkin di satu area airnya bagus, Ya. tapi di area lain ada yang kurang bagus. Nah, salah satu penyakit air di Indonesia itu tingkat kandungan kapurnya tinggi, Mami Top. Pasti sering dong lihat di keran air nih, ada bercak putih-putih kayak Iya. gitu. Nah, ini yang salah satu yang bisa menyebabkan tekanan air atau keluaran air jadi pelan. Karena kalau kandungan kapurnya tinggi kan lama-lama bisa jadi kerak tuh. Betul. Nah, nanti lama-lama apalagi kalau di dalam showernya Belum ada saringan ya? ya apalagi kalau belum ada saringan, nanti kan kerak kapurnya ngendep. Iya. Otomatis air yang harusnya keluarnya bisa kencang lurus ke bawah, jadinya tertahan sama si kerak air ini. Iya. Otomatis jadi pelan. Jadi pelan. Mm-mm.
Selain itu ada lagi nggak Pak faktor yang menyebabkan itu keran kita tuh jadi tersendat-sendat untuk keluarnya? Nah, paling sih misalkan di rumah pakai water heater. Nah, kita perlu perhatikan apakah water heater yang kita pakai ini sering di maintenance atau tidak. Karena kan kalau misalkan airnya kurang baik, kotoran bisa mengendap ya di dalam water heater, otomatis air yang keluar dari water heaternya juga terhalang sama kotorannya. Jadi yang pertama dari pompa airnya kita harus cari yang sesuai sama yang kita butuhkan. Lalu yang kedua adalah kita harus perhatikan kualitas air yang ada di rumah kita. Dan yang ketiga, sering-seringlah maintenance water heater supaya airnya lancar. Pertanyaannya nih, apakah di washer ada pompa? Ada. Ada water heater? Ada dong. Ada keran? Ada. Ya udah, jadi Renotopers sudah nggak usah bingung ya tadi dengan gimana tuh pompanya supaya bagus. Water heaternya juga harus ya, kerannya juga harus. Langsung aja satu paketnya itu di washer sudah tersedia. Jadi kalau washer sendiri kita sebut water solution. Water solution. Karena kita menyediakan barang dari awal air kita dapetin sampai kita nikmatin. Kita punya barangnya semua dari pompa, water heater sampai ke keran. Nah, di sini juga Mami Top jadi kepikiran juga nih ya. Maksudnya kerannya Mami Top itu kan selama ini mikir udah bagus ya. Kenapa ya kok maksudnya airnya itu masih kecil? Ternyata memang harus dari water heater dan dari pompanya itu sendiri juga dicari tahu ya penyebabnya itu kenapa gitu sampai air itu kecil keluarnya. Nah, guys ya, jadi dari ini baru awal aja ya, Mami Top jadi banyak tahu nih ya, apalagi Renotopers nih, pasti banyak banget tips-tipsnya nanti yang Renotopers bisa jadi tahu juga. Oke, kalau gitu kita mau lanjut nih ya. Nah, hubungan shower dan pompa itu sendiri nih Pak, apakah keluaran shower dan tekanan air itu harus pas atau disesuaikan saat memilih shower untuk di rumah? Nah, ini para Renotopers juga pasti mau nih, jadi waktu nanti datang ke supermarket bahan bangunan ya, pastinya Renotop. Ya jadi mereka itu udah punya edukasi bayangan. Iya, nah silakan Pak Ivan gimana tentang hubungan shower dan pompa itu sendiri? Nah iya, jadi dari pompa sendiri sampai ke shower itu kita harus cari yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Dan untuk spesifikasinya pun harus disesuaikan antara pompanya, pompa yang kita akan gunakan. Lalu di dalam rumahnya ini sendiri kan beragam ya, ada yang rumahnya besar, kamar mandinya banyak, atau kamar mandinya sedikit. Nah ini harus disesuaikan dengan spesifikasi pompanya. Begitu juga dengan shower yang akan kita gunakan. Karena kalau misalkan salah satunya nggak seimbang, misalkan contoh, pompanya pelan, padahal pakai showernya bagus, otomatis keluaran airnya jadi pelan. Ataupun sebaliknya, pompanya kuat banget, tapi ternyata showernya kualitasnya kurang bagus. Yang ada nanti bisa showernya pecah ataupun bocor. Gitu. Karena setahu saya pompa itu kan juga ada tingkatan nih, maksudnya ada pompa berapa watt gitu. Nah itu juga akan menyesuaikan dong pastinya ya. Betul, jadi disesuaikan sama kebutuhan yang ada di rumah kita. Ada berapa banyak kamar mandi, dapurnya. Nah itu harus kita cari tahu dulu supaya dapat karena kekuatan pompa yang pas. Nah kalau teman-teman Renotopers nih tadi memilih pompanya, kebutuhannya 2 kamar mandi nih, aku harus pilih pompa yang berapa ya? Nggak usah pusing karena ya kita bekerja sama dengan washer, di Renotop itu sudah ada sales consultant-nya. Betul ya, jadi tinggal datang aja, oke aku punya 2 kamar mandi, 2 kamar mandi basah, misalnya 2 kamar mandi kering. Nah kebutuhannya berapa nih untuk airnya itu bisa langsung juga dikonsultasikan di sales consultant di Renotop. Gitu. Oke, ada lagi nggak nih Pak? Kenapa pentingnya shower dan pompa itu harus benar-benar pas banget? Cukup sih, cuman yang penting dipastikan aja pompa air yang digunakan sudah sesuai dengan kebutuhan yang ada di rumah kita. Sekaligus juga shower yang digunakan harus sudah mempunyai kualitas yang seimbang dengan pompanya. Jadi dari kedua unsur ini nggak ada yang tidak balance atau tidak seimbang. Misalkan satu kuat, kualitas kerannya pun harus disesuaikan sama-sama kuat gitu. Oke. Nah Pak, ternyata ya ini saya juga baru tahu gitu ya. Kalau shower itu juga ada yang bisa menghemat listrik. Karena maksudnya dari pompanya, dari secara aliran listriknya nih ya. Kalau kita benar, itu ternyata bisa menghemat listrik kita. Itu benar nggak sih Pak? Betul, benar banget. Betul banget ya? Benar. Coba jelasin. Boleh dong, silakan. Saya coba tentang jelasin. Ini hemat listrik nih. Jadi
ini kan kita lagi ngomongnya mandi kok tiba-tiba bisa hemat listrik, rada keluar ya, rada ini. Nah, cuman sebenarnya secara tidak langsung ini berpengaruh karena sebelum kita mendapatkan air ini kan banyak sekali barang-barang yang dipakai seperti Betul. pompa air, terus juga ada water heater-nya, dan kedua barang ini menggunakan listrik. Nah, misalkan ada yang kurang bagus, otomatis misalkan contoh nih tekanan airnya rendah, padahal kita sudah pakai water heater, otomatis kan air yang keluar akan kecil banget, yang kayak tadi Mami Top cerita, kok mandi udah pakai showernya bagus, tiba-tiba airnya kayak kecil-kecil, gerimis. Iya. Nah, itu kan mandinya jadi lama ya. Otomatis penggunaan listrik yang ada di water heater bisa semakin panjang, semakin banyak. Alhasil listriknya bisa jadi mahal. Betul. Harusnya Begitu cuma juga mandi dengan 10 menit jadinya 30 Setengah jam. menit. Iya. Listriknya harus bayarnya cuma 10 menit, 30 menit jadi kali 3. Oke kalau gitu, thank you. Nah sekarang kita mau denger dong ya tips dari Pak Ivan nih ya untuk pemilihan shower, pompa, dan water heater yang pas buat di rumah kita. Ya, oke. Jadi memang jadi Wasser sendiri kita kan menyediakan semua barang ini, makanya kita sebut sebagai water solution. Jadi kita sediakan dari awal air didapatkan dari tanah atau dari sumur sampai untuk meningkatkan kenyamanan kita mempunyai water heater. Lalu juga supaya mandinya nyaman pastinya harus menggunakan shower yang bagus juga, yang berkualitas. Nah, ini semuanya terhubung. Jadi yang pertama pastinya dari pompanya dulu. Dari asal air ini kita dapatkan. Nah, ini seperti yang tadi saya ada infokan, air yang pompa yang digunakan harus sesuai dengan spesifikasi atau seberapa besar tempat yang akan menggunakan pompa ini. Misalkan di rumah saya ada 3 kamar mandi, 2 dapur, otomatis harus pakai pompanya yang mempunyai spesifikasi untuk menunjang 3 kamar mandi dan 2 dapur ini. Betul. Nah, itu dari pompanya. Dan juga pastinya harus menggunakan 2 tipe pompa, yaitu pompa hisap untuk mendapatkan airnya, lalu pompa dorong untuk kita nikmati supaya airnya nyaman. Nah, itu untuk pompanya. Nah, sebelum lanjut ke shower, kita ke water heater dulu. Iya. Jadi untuk water heater ini sih tips dari saya, kita harus tentukan dulu di awal kita mau pakai water heater atau tidak, karena kan pasti berpengaruh dengan instalasi yang ada di rumah. Iya, betul. Kalau misalkan mau pakai water heater, kita harus siapin dulu jalur air panas, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah kita harus tahu dulu berapa banyak orang yang tinggal atau yang akan menggunakan kamar mandi di rumah kita, karena akan berpengaruh ke kapasitas dari water heater yang kita gunakan. Water heater itu sendiri. Saya sedikit cerita ya, Mami Top. Nggak boleh apa-apa kan? dong. Nah, jadi sering banget nih saya dapat dengar kasus orang di rumah ada satu keluarga ada 4 orang. Iya. Tapi pakai water heaternya cuma yang 10 liter, kapasitasnya yang paling kecil. Nah, begitu orang pertama mandi, selesai, begitu keluar, tiba-tiba orang kedua mau mandi, kok airnya udah nggak panas. Nah, ini biasa langsung disalahin nih, water heaternya jelek, nggak bagus. Nah, padahal ini kan ada kesalahan pemilihan produk, yang harusnya pakai kapasitas lebih besar, malah pilih kapasitas kecil. Gitu. Nah, sebelum lanjut nih, untuk kapasitas mungkin kita bisa infokan juga nih, kalau untuk 2 orang berapa liter supaya Renotopers dan nanti teman-teman semua yang denger ini juga bisa tahu gitu, Pak. Boleh. Jadi kalau dari saya merekomendasikan 1 orang minimal banget 10 sampai 15 liter. Itu 1 orang ya? Ya? Oh. Jadi kalau misalkan tinggal disesuaikan aja, kalau di rumahnya ada 4 orang, berarti tinggal dikali 4, pakainya kurang lebih yang kapasitas 50 liter. 50 liter. Nah, untuk Wasser sendiri itu menyediakan dari berapa liter sampai berapa liter, Pak? Kalau dari Wasser sendiri kita range-nya komplit sekali. Komplit ya? Jadi yang dari kapasitas kecil, sedang, besar, kita ada semua. Jadi kalau yang kecil ada di 10 liter, 15 liter, 30 liter, yang sedang ada di 50 liter dan 100 liter. Dan kalau mau yang besar banget nih di rumahnya, mungkin ada 10 orang lebih, atau nggak mau dipakai di villa, ataupun bisa dipakai di restoran, ataupun kafe yang membutuhkan penggunaan air panas lebih banyak, kita ada di kapasitas besar, di 150 liter, 200 liter, dan 300 liter. Wow, sampai 300 liter. Wow, luar biasa banget. Lanjut Pak, tadi udah di water heater. Habis itu terakhir ya, berarti di shower. Nah, jadi untuk shower sendiri, tadi kan kita pertama melihat dari pompa.
Lalu yang kedua dari water heaternya. Nah, kalau yang ketiga itu showernya. Misalkan di rumah kita pakai water heater, otomatis shower yang kita gunakan harus mempunyai jalur untuk air panas masuk atau Betul. keran mixer. Nah, jadi disesuaikan dari awal, dari pompa ke water heater sampai ke keran mixernya. Kerannya mixer. Ini semua harus disinkronkan jadi satu, supaya semuanya bisa bekerja secara maksimal. Luar biasa. Ya, all paket ada di Wasser. Betul. Jadi nggak usah pusing-pusing, nggak usah bingung-bingung ya. Dari tadi pompa, water heater, ke keran mixernya, bahkan sampai showernya. Ya, semuanya ada. Oke, selanjutnya Pak Ivan, aku perlu banget bantuan Pak Ivan untuk merekomendasikan nih ya. Jadi item-item apa yang paling best seller supaya Boleh Renotopers banget. atau customer-customer itu gampang gitu waktu datang langsung memilih produk-produk yang sudah direkomendasikan oleh Pak Ivan. Boleh banget Mami Top. Sip. Ya, jadi yang pertama untuk shower dulu. Shower dari Wasser kita baru saja merilis satu koleksi unik. Wow. Yang baru banget launching, desainnya itu unik banget. Namanya itu Spotlight Collection. Spotlight Collection. Iya. Yang ada di depan kita ini ya? Ya, yang ini salah satunya. Nah, jadi kenapa namanya Spotlight Collection? Karena barangnya ini terinspirasi dari barang-barang yang ada di atas panggung konser. Ini seperti apa ya Pak ya? Kalau ini mirip kayak mikrofon. Kayak mikrofon. Jadi Spotlight Collection kan koleksinya cukup beragam. Ada yang mirip seperti lampu sorot, ada yang seperti mikrofon nih yang ada di tangan saya, sama ada yang seperti speaker audio. Gitu. Jadi dari Wasser sendiri kita baru banget launching namanya Spotlight Collection yang bentuknya itu unik banget. Nah, mungkin Mami Top kalau di kamar mandi suka atau sering nyanyi nggak? Nah itu, barusan saya mau pegang. Kalau seandainya saya pegang, saya langsung nyanyi loh ya. Waduh, jadi gatel ya bikin mengeluarkan suara. Saya langsung mau nyanyi nih bikin apa? Buat Wasser ya. Bikin jingle gitu ya. Wasser. Ya, jadi bagus banget ya. Jadi kan salah satu kebiasaan kita kan kalau di kamar mandi itu sering mandi sambil nyanyi ya. Nah, supaya nggak bosen, dari Wasser kita ingin memberikan experience yang berbeda kepada para penggunanya. Jadi setiap kali mandi serasa lagi konser. Lagi konser, Blackpink. Jadi kita coba bawa panggungnya ke dalam kamar mandi kita. Gitu, mulai dari barang-barang Spotlight Collection yang Wasser. Nah, kelebihannya apa aja Pak? Selain tadi ya memang bentuknya unik gitu ya, ada kelebihan yang lainnya nggak Pak untuk shower Spotlight ini? Ada dong, pastinya dari material yang kita pakai. Wow. Untuk material yang kita pakai, untuk shower-showernya sudah menggunakan ABS murni berkualitas tinggi. Jadi pastinya kepadatannya itu sudah tebal, nggak gampang bocor, nggak gampang pecah. Jadi kalau misalkan jatuh, kadang kan kita mandi tangan licin ya, tiba-tiba keselimpet jatuh, nggak perlu khawatir karena sudah menggunakan material yang sangat baik. Wow, luar biasa. Sama ini Mami Top, tadi kan ngomongin shower yang nyaman ya. Iya. Nah, kan tadi kalau misalkan airnya itu kualitasnya kurang baik, terus kandungan kapurnya tinggi, kan bisa ya keraknya ini mengendap di keluaran air showernya. Iya. Nah, ini boleh pinjam? Boleh. Nah, di Shower Spotlight Collection kita semuanya untuk keluaran airnya sudah menggunakan bahan silikon. Jadi kalau misalkan ada kerak air yang mengendap, nggak perlu khawatir karena untuk dibersihkan sangat mudah. Tinggal di, apa nih sebutnya? Di udah towel bukan ya? ditusuk-tusuk lagi ya? Bukan, kalau tusuk kan cara konvensional ya. Kalau ini tinggal di apa nih? Di towel paling sebutnya. Iya, betul. Karena udah silikon ya dia betul, ya. jadi lembut nih bisa dicoba. Oh iya, jadi langsung keluar tuh kotorannya. Betul. Jadi otomatis kotorannya akan keluar dengan sendirinya, tinggal di towel, bukan ditusuk lagi. Tepuk tangan dulu buat Spotlight Collection. Nah, karena disebutnya Spotlight Collection, aku mau tahu dong warnanya ada apa aja. Apakah hanya gold ini atau ada yang lain? Tentu tidak, karena Spotlight Collection ini kita punya banyak banget warnanya, Mami Top. Apa aja, Pak? Dari warna platinum chrome, lalu ada warna matte black, warna satin grey, dan yang warna Mami Top lagi pegang warna titanium gold. Jadi tinggal disesuaikan aja nih tema kamar mandi di rumahnya apa. Nanti dari Wasser kita bisa menyesuaikan lewat color finish yang kita punya di Spotlight Collection ini. Luar biasa banget. Oke Pak, kita lanjut. Nah, ini yang pertama. Oke, yang pertama. Ya. Lalu untuk shower yang kedua, yang lagi top banget dan cuman Wasser yang punya, kita ada yang namanya hand shower side switch series.
Nah yang ini nih. Wow, warnanya black ya, keren banget. Kebetulan yang dipegang lagi black, cuman kita ada warna lainnya juga. Warna lainnya juga ada. Tapi sebenarnya ada fitur yang spesial di sini. Ya. Jadi kenapa namanya side switch? Itu karena ganti modenya ada di samping nih, Mami Top. Oh, biasanya kan di depan. Betul. Nah, biasanya kan kalau mau ganti mode diputar atau nggak ditekan ya. Iya. Nah, ini berbeda dari yang lain. Kita cara ganti modenya tuh ditekan, cetek kayak gini. Jadi secara desain kita buat lebih ergonomis. Jadi kalau misalkan mandi tangan licin, nggak perlu repot-repot geser-geser atau tekan, tinggal cetek dari samping. Aja. Boleh dicoba, Mami Top? Boleh dong ya. Wah iya loh ya, biasanya tuh harus dihadepin begini, diputer dulu. Nah ini udah nggak usah, tinggal sambil mandi, tinggal cetek. Ada berapa ini Pak perubahan ini? Keluaran airnya. Keluaran airnya, iya. Nah kita kan ada beberapa model, cuman yang lagi dipegang Mami Top itu tipe SHV 9705, ada 7 mode keluaran air. 7 mode, jadi mau yang serasa seperti nggak ada mandi hujan, atau juga yang serasa lagi dipijet. Ada juga Pak? Ada mode massage. Kok saya jadi tertarik ya Renotopers ya? Saya jadi bingung nih ya, nanti Renotopers bantu saya milih deh ya. Saya mau yang Side Switch series ini atau Spotlight Collection ini. Sama ada satu yang spesial lagi di Side Switch series. Oke, apa tuh Pak? Ada keluaran jet spray di depan, di sini nih. Oh iya, betul sekali. Jadi kalau biasanya kita bersihin lantai pakai jet shower, nah ini udah 2 in 1. Di dalam hand shower sendiri ada jet shower yang bisa keluar dari depan. Cara keluarinnya dari belakang. Tinggal dipencet. Dari sini. Tinggal dipencet sekali gini, dia langsung keluar. Betul. Jadi udah nggak perlu bingung-bingung lagi ya, karena ini 2 in 1 ya. 2 in 1, 2 in 1. Betul banget. Luar biasa Pak. Ini warnanya banyak juga ya? Untuk warna side switch, sekarang kita punya 2 warna. Warna chrome sama warna matte black. Oke. Nah sebelum saya lanjut ke produk yang lain, Mami Top udah pernah lihat video launching terbaru dari Spotlight Collection-nya Wasser belum? Nah kebetulan belum nih Pak. Kalau gitu kita mau sama-sama nonton videonya dari Spotlight Collection. Spotlight Collection, unleash the star in you. Aduh, saya jadi lemes nih Pak. Kayaknya butuh Spotlight Collection di rumah. Kalau gitu saya nggak hanya butuh Spotlight Collection kayaknya. Saya butuh semua item-item yang produknya water heater atau pompa dari Wasser nih. Keren banget ya videonya ya, dari lemes-lemes gitu ya, terus langsung ngedance seperti Michael Jackson. Nari, joget, joget. Pokoknya langsung semangat kalau pakai Spotlight Collection, serasa lagi konser. Konsernya apalagi sekarang kan lagi banyak juga ya konser-konser yang lagi hype gitu ya. Blackpink lah. Apalagi Pak konser? Kebetulan saya nggak nonton konser. Nggak nonton konser. Iya. Ngurusinnya itu ya, produk-produknya water heater dan segala macamnya dari Wasser. Oke, kita lanjut nih Pak. Kalau dari water heaternya nih Pak, rekomendasiin dong supaya customer-customer nanti nggak bingung. Boleh banget. Jadi kalau dari water heaternya Wasser, kita ada satu series namanya Ardor Plus. Water heater ini punya fitur yang tidak dimiliki sama brand lain. Oke. Itu namanya shockproof. Oke. Jadi kalau biasanya water heater punya fitur safety yang menggunakan ELCB, di Ardor Plus ini kita tetap menggunakan ELCB, tapi bedanya kita tambahkan satu perangkat lagi untuk extra safety yang namanya shockproof. Wow, ya. Gitu.
Dan adanya proteksi karat dengan magnesium anoda yang 20% lebih besar ya Pak ya? Iya, betul banget. Jadi selain dari shockproof ini, untuk ukuran magnesium anodanya kita menggunakan ukuran atau dimensi yang lebih besar 20% dari yang ada di pasaran. Jadi Wow. pastinya penggunaannya akan jauh lebih panjang umurnya. Karena nggak gampang karatan jadinya Betul ya banget. dibandingkan produk-produk yang lainnya. Mm. Ada lagi Pak untuk water heater selain Ardor Plus? Selain Ardor Plus, kita juga punya yang namanya solar water heater, Mami Top. Oke. Jadi kalau untuk solar water heater ini menggunakan tenaga surya atau tenaga matahari. Ya, jadi lebih hemat listrik juga ya, Iya, karena betul. tenaga surya. Betul. Cuman nggak perlu khawatir, kan Ya. di Indonesia belakangan lagi sering hujan ya, mendung. Nggak perlu khawatir karena dari solar water heater Waser kita sudah menggunakan, kita mempunyai backup listrik yang terhubung ke panel yang kita bisa atur kalau misalkan mataharinya lagi nggak ada atau kondisi lagi mendung. Oh, berarti Betul. tetap akan berfungsi ya Betul. solar water heaternya itu. Jadi nggak perlu khawatir misalkan lagi mendung atau lagi hujan, teman-teman semua tetap bisa menikmati air panas meskipun menggunakan solar water heater. Luar biasa banget. Tepuk tangan buat solar heaternya. Karena sudah dipikirkan nih ya, nggak usah takut mendung, nggak usah takut hujan, langsung disalurkannya ke panelnya. Betul banget. Luar biasa banget. Oke, yang terakhir nih Pak. Kita mau tahu pompanya. Boleh banget. Nah, yang terakhir adalah pompa. Nah, untuk pompa dari Waser sendiri, range kita sangat komplit untuk kebutuhan rumah tangga. Jadi dari kebutuhan untuk pompa hisap sampai ke pompa dorong, kita variannya banyak sekali. Nah, cuman ada satu yang saya mau highlight, yaitu untuk pompa booster, kita sudah ada 3 tipe yang diproduksi di Indonesia. Jadi sudah made in Indonesia. Made in Indonesia, Iya. bukan made in negara lain lagi ya Iya, Pak? betul. Oke, berarti pompa dari Waser ini sudah produk lokal ya Pak. Berarti Betul kita banget. sangat mencintai nih ya negara Indonesia, produk lokal ini. Cintai Indonesia, cintai produk Indonesia. Cintai produk Indonesia. Nah, aku mau tahu Pak 3 tipenya nih supaya para customer atau Renotopers nanti langsung belanjanya tahu nih kodenya apa. Ya, jadi kita ada 3 tipe pompa yang sudah diproduksi di Indonesia. Yang pertama adalah tipe PW121, yang kedua adalah PW125, dan yang terakhir adalah PB218 EAC. Nah, semua produk yang tadi Pak Ivan sudah sampaikan semuanya dijual di Renotop. Betul banget. Ya. Jadi kalau ada yang mau nyari pompa ataupun kebutuhan rumah lainnya, bisa langsung ke Renotop. Betul, karena semua produknya Waser kita sangat-sangat lengkap. Ya. Oke, kalau begitu Pak, kita sudah mau ada di akhir dari Topcast-nya Mami Top nih ya. Tapi sebelumnya, Mami Top mau ajak semuanya yang nonton, bahkan yang di sini juga untuk bermain bersama-sama mitos atau fakta. Langsung yang pertama, kalau shower nggak kenceng, pasti masalahnya di shower. Mitos. Mitos. Kenapa tuh Pak? Jadi kalau kita harus perhatikan beberapa hal tadi, dari pompanya, kualitas airnya, sampai ke keluaran showernya. Jadi semua ini berpengaruh untuk menghasilkan air yang kencang atau yang pelan. Betul, jadi nggak hanya di showernya aja. Yang kedua, membersihkan shower hanya perlu membilasnya dengan air. Mitos atau fakta? Mitos. Mitos. Kenapa Pak? Jadi kalau membersihkan shower ada banyak cara. Salah satunya selain menggunakan air, bisa menggunakan sabun ataupun odol untuk membersihkan kerak air yang udah nempel atau mengendap. Oke, odol pun bisa ya ternyata ya. Jadi saya ngira odol salah ya. Oke, yang ketiga, pompa air kecil itu lebih hemat listrik. Mitos atau fakta? Mitos. Mitos. Kenapa tuh Pak? Jadi untuk menentukan pompa itu listriknya besar atau kecil bukan dari ukurannya, tapi dari ukuran motornya dan tingkat efisiensinya. Jadi yang dilihat itu. Oke, sekarang yang keempat, water heater bisa pasang di mana saja, nggak ngaruh sama pompa. Mitos atau fakta? Mitos. Mitos. Kenapa Pak? Jadi kalau untuk pemasangan water heater harus dilakukan setelah pompa, nggak boleh sebelum pompa. Oke. Karena kalau misalkan kita pasang sebelum pompa, otomatis air panas yang dihasilkan dari water heater masuk ke pompa. Nah, ini pompanya lama-lama bisa cepat overheat. Oke. Gitu. Jadi harus dipastikan pasangnya sebelum
pompanya sebelum water heater. Oke, jadi harus pompa dulu, Baru water heater. Nah ini penting banget ya guys ya, dicatat. Solar water heater aman meski di saat musim hujan. Mitos atau fakta? Fakta! Dan solar water heater yang aman saat hujan hanya ada di Waser. Tepuk tangannya jangan nanggung-nanggung dong buat Waser. Oke, sekarang nih ya. Kita udah mau di akhir acara. Mami Top happy banget hari ini karena banyak banget tips-tips dan edukasi yang Pak Ivan kasih buat Mami Top. Dan pastinya juga sangat bermanfaat buat para nanti yang nonton. Dan jangan lupa follow Instagramnya renotop.id, mamitop.id, dan Instagramnya Waser ada di waser.indonesia. Oke, dan Topcast ini akan ditayangkan di YouTube-nya renotop.id. Untuk itu, Pak Ivan, thank you so much. Thank you banget, Mami Top sudah datang ke showroomnya Waser yang ada di Home Story. Yes. Iya, Home Story di IDD Peak. Ya, jadi kalau Renotopers, teman-teman semua mau datang-datang ngeliat karena showroomnya bagus banget dan item-itemnya itu bisa membuat kita itu jadi, saya mau di kamar mandi saya seperti ini. Dan itu langsung aja datang ke IDD dan belanjanya di Renotop Supermarket Bahan Bangunan. Oke, untuk itu Mami Top undur diri dulu dan see you di Topcast selanjutnya. Bye-bye!